Nah, di sana kami belajar tanpa ada Hmm. diskriminasi dengan guru-guru yang sangat menyayangi kami dan seterusnya. Sehingga kami dibesarkan memang di komunitas Muhammadiyah. Saya tidak sama secara agama dengan guru-guru, dengan teman-teman, tapi saya diperlakukan begitu penuh dengan cinta dan kasih. Orang yang bakar Quran, bakar kitab suci, dan seterusnya itu ya, menutup tempat ibadah, membubarkan tempat ibadah, membubarkan kegiatan ibadah. Menurut saya pendalaman dan kedalaman agama orang ini, ya mohon maaf ya, cetek lah. Iya. Doa itu tidak ada yang buruk sebetulnya. Kalau ada yang buruk-buruk itu bukan doa, itu sumpah serapah. Anda pilihnya mungkin tidak lebih dari 5 menit, tapi penderitaan Anda bisa 5 tahun kalau salah memilih pemimpin. Karena semua agama pada intisarinya kan sebetulnya bermuara pada cinta dan kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Sampurasun, sahabat, sis and bro. Selamat jumpa di IMF Channel, Invisible Munawar Fuad. Bersama saya, MF Munawar Fuad. Nama IMF Channel ini nggak ada kaitan dengan lembaga apapun. Yang kita kenal dengan IMF, International Monetary Fund, Dana Moneter International. So, IMF, Invisible Munawar Fuad, ingin berbagi cerita, bicara fakta, menguak realita, membincang data, mengungkap peristiwa, menembus cahaya di balik gulita. Kali ini saya mengajak bintang tamu saya, bincang santai. Menyelami cerita, jejak rekam, merespon isu dan peristiwa menarik, baik yang terlihat maupun yang tak terlihat dari dunia nyata hingga dunia maya. Cerita terbuka bukan fata morgana, berani jujur, bukan melacur. Membongkar fenomena dan peristiwa seperti menyelami gunung es hingga ke dasar samudra. Inilah sosok bintang tamu saya, Dr. Honoris Causa Ponijan Leo MPD. Selamat siang, Dr. Po. Selamat siang, Kang Jeng Fuad. Luar biasa ya. Terima kasih, Dr. Po. Iya. Bisa hadir di tempat kami, podcast IMF Channel. Sama-sama Mas Fuad. Saya kangen sekali nih udah. Iya. 20 tahun kita sama-sama, tapi saya hanya bisa melihat di media sosial, di televisi. Satu kali ada di negara ini, satu kali di negara ini. Gimana, kabar baik? Luar biasa, Kang Jeng Fuad. Dari 20 tahun lalu sampai sekarang tetap segar bugar ya. Tidak ada perubahan apa-apa ini. Luar Kecuali biasa meninggalkan aliran hitam sedikit-sedikit. Iya, yang penting tetap bijaksana. Kita tetap begitu. sehat. Iya, Dan sehat. saya senang sekali Dr. Betul. Po selalu ada dan hadir di setiap kesempatan. Dan 20 tahun lama juga kita. Betul. Ya. Itu sebentar lagi mau merayakan silver anniversary ya. Apa untuk itu? Persahabatan. 25 tahun. 25 tahun. Banyak hal yang sudah dilalui, baik peran-peran sebagai pimpinan utama pemuda Buddhis, dan juga sebagai kami kenal salah seorang tokoh motivator dan komunikator internasional di Asia. Saya senang sekali Dr. Po bisa menyempatkan waktu. Ini kangen-kangenan dan saya masih tetap sarungan ini. Iya, betul. Istilahnya apa itu? Memajukan tradisi budaya nasional ya dengan sarungan kan bagus juga. Yes, ini hanya bincang santai. Dr. Po, saya punya banyak sahabat saya di berbagai organisasi lintas agama, dan salah satunya Prof. Mukti, sahabat kita. Betul. Ya, sekretaris jenderal ya. Jenderal dari pimpinan Muhammadiyah. Beliau selalu cerita bahwa ada sahabat kita itu adalah warga Muhammadiyah yang menjadi yang dikaryakan di organisasi Buddhis. Yang di organisasi Buddhis. Sudah log out belum ya? Jadi gimana cerita? Cerita itu selalu memantik saya bahwa bagaimana ceritanya gitu loh. Betul. Dr. Po, Dr. Ponijan, yang biasanya kalau saya pulang ke daerah Jawa, itu nama-nama di Jawa. Betul. Mungkin ada masa-masa kecil cerita tentang yang bisa kita dengar gitu. Iya.
Baik, Kang Jeng Fuad yang saya hormati ya, penonton juga. Jadi saya dulu tuh di Kampung Pon namanya. Maka Kampung Pon. Kampung Di Pon mana itu? di Sumatera Utara. Jadi Yes. kalau dari kota Medan itu kira-kira 1 jam perjalanan darat. Ya. Nah, lurah saya orang Jawa. Yes. Lahirnya di Kampung Pon. Maka semua keluarga saya nama depannya Pon semua. Bisa disebut? Ya, jadi mulai dari yang tertua itu Poniman, Poniman. Poniran, Ponimin, Iya. Ponijan, Ponirin, Iya. Poniin. Jadi pakai poni semua, kecuali perempuan. Iya. Kalau perempuan pakai Sar, ya jadi Sarmina, Sartini, Sariem. Jevenis sekali. Iya, karena memang desa saya itu dipimpin oleh orang Jawa dan kami semua bisa berbahasa Jawa. Jawa-Jawa biasa lah ya, bukan Jawa yang halus begitu. Nah, jadi begini, ketika di Muhammadiyah itu ada sekolah terbaik kami pada waktu itu di Kampung Pon itu. Jadi kami Iya. semuanya bersekolah di Muhammadiyah pada waktu itu. Nah, di sana kami belajar tanpa ada diskriminasi dengan guru-guru yang sangat menyayangi kami dan seterusnya. Sehingga kami dibesarkan memang di komunitas Muhammadiyah. Sampai di SD, sampai di SMP saya bahkan sekolah di Muhammadiyah itu. Sampai sekarang ini memiliki hubungan yang sangat baik dengan guru-guru saya dulu di SMP Muhammadiyah. Mulai tingkat SD. SD. Iya, kelas 1, 2, 3 saya di SD Muhammadiyah. Kelas Iya. 4, 5, 6 sudah pindah ke sekolah Katolik. Kemudian Oh. iya, saya sempat di Katolik 3 tahun. Kemudian balik lagi ke Muhammadiyah SMP 3 tahun. Ya, SMA belajar Islam, kemudian di perguruan tinggi belajar Kristen. Jadi kalau saya meninggal rasanya aman. Kang Jeng. Maksudnya apa itu? Ya aman saya. Kenapa? Tergantung nabinya yang datang siapa. Tapi boleh tanya nggak? Itu kan Iya. dokter pok kecil kan? Iya, betul. Itu ada seperti apa? Mungkin Iya. mewakili warga yang bukan mayoritas ya, Mhm. segelintir lah. Iya. Ada suasana harmoni atau mungkin ada sebagian kasus yang pernah dialami di tempat lain seperti diskriminasi, pengucilan atau apa bagaimana? Iya, jadi di kampung saya itu tidak ada sama sekali. Padahal kami itu mungkin hanya 0, sekian persen ya, atau 1% lah paling banyak di sekolah itu. Tetapi tidak ada perlakuan diskriminatif sama sekali. Artinya ketika ada pelajaran agama pun, agama Islam tentunya kan, karena Muhammadiyah kan ya, Iya, iya. itu kami itu disilakan. Mau ikut belajar silakan, tidak ikut belajar pun dianggap diberikan nilai atau angka lulus. Iya. Yaitu angka 6. Iya. Ya akan lulus. Nah, bahkan teman saya ada yang pintar menulis Arab. Gitu loh. Sholat pun kami pelajari juga bagaimana caranya dan seterusnya. Tapi tidak pernah ada satu kata pun dari guru-guru kami, apalagi termasuk guru agama Islam, yang meminta kami untuk hijrah gitu loh. Jadi poh Itu kecil ini juga belajar tentang Belajar. beribadah Tulisan Islam, Arab. tulisan Arab. Betul. Dari keluarga tidak ada Tidak ada yang yang keberatan. atau Iya. lingkungan satu pemeluk agama Buddha tidak ada yang protes juga. Nggak ada masalah karena Muhammadiyah Luar biasa pada waktu itu Indonesia. karena tidak ada tindakan ataupun aksi diskriminatif. Iya. Kedua, kualitas sekolah ini memang luar biasa. Sampai hari ini loh. Ya, Iya. kenapa nggak ke sekolah atau pesantren NU sekalian waktu itu? Ya? Sayangnya belum ada. Di sana belum ada. Belum ada waktu itu ya. Ya sampai sekarang sepertinya belum ada juga ya. Ya ini Ya, yang ada sekolah Muhammadiyah ya kan, dan itu sekolah paling terkenal pada masanya bahkan sampai hari ini. Bayangkan loh itu berapa ya? 40 tahun yang lalu lah berarti itu kira-kira. Ya, ada yang masih ingat mungkin guru mengajarkan apa? Nah, melalui siaran ini nanti saya akan sampaikan kepada guru saya. Tentu saya banyak guru ya, tapi ada satu guru yang sangat membuka mata batin, mata hati saya, ya mata dunia saya, yang bisa melihat dunia dengan lebih luas begitu. Namanya Pak Rahmat Rianto. Pak Rahmat Rianto. Iya, beliau ini guru SMP saya, guru vokal saya, pembimbing OSIS juga, yang ngajarin saya menyanyi. Maka saya dari dulu suka menyanyi gara-gara Pak Rahmat Rianto ini. Nah, beliau sekarang kalau saya tidak lupa posisinya adalah kepala atau ketua Muhammadiyah Deli Serdang. Masih menjalin silaturahmi komunikasi. Masih sampai hari ini. Baru kira-kira 3 bulan lalu saya baru menyambangi beliau di Kampung Pon yang usianya sekarang sudah hampir 70 tahun. Belajar menyanyi. Menyanyi. Mengaji juga. Menyanyi, mengaji tidak. Oh. Karena beliau tidak pernah, karena beliau tahu mungkin saya tidak di situ. Iya. Ya beliau mengajar menyanyi.
bagaimana menyanyi ya zaman dulu kan nyanyi lagu irama gurun Sahara kan, gurun pasir Iya, gitu iya. kan. Gimana cerita itu? Ya, jadi di vokal grup itu kami diajarkan banyak ya, banyak lagu-lagu Islam ya kan. Dulu yang terkenal di zaman kami itu salah satunya lagu perdamaian. Yang kayak apa tuh? Iya, perdamaian, perdamaian. Nah, itu. Itu nyampe juga Salah ya? satunya yang sangat populer pada zamannya lagu itu. Iya, iya, iya. Iya, dan lagu-lagu yang lain. Ya, terus? Begitu. Nah, terus setelah itu ada satu ketika pas kami SMP Muhammadiyah ini mau konser ya, konser singkat, konser kecil-kecilan lah di kota Medan. Diundang? Ibu kota. Diundang. Ah, Sekolah baik. Muhammadiyah di Kampung Pon ini Iya. diundang untuk beracara di kota Medan, ibu kota provinsi kan. Ibu kota provinsi. Iya, lalu saya bilang sama Pak Rahmat begini, Pak, Hmm. kita sudah punya lagu belum, Pak? Lagu apa, Pak Rahmat tanya? Iya. Lagu tentang sekolah kita dong. Lagu Muhammadiyah. Lagu Muhammadiyah? Iya, kan namanya sekolah Muhammadiyah dong. Iya, iya, iya. Belum ada, Pak. Iya. Beliau bilang, belum ada sama saya. Loh, kalau begitu Pak, bagaimana kalau kita buat lagu Muhammadiyah? Maksudnya Pok kecil menawarkan. Yes. Ada yang bilang gini nggak? Iya. Kamu ngapain gitu loh? Ini kan Nah. Muhammadiyah. Nah, itu nanti Kamu kan mungkin non Muslim Yes. apa gitu. itu Gimana? cerita lanjutannya nanti Oh, setelah lagunya jadi. Iya, saya nggak sabar dengar lagunya. jadi akhirnya saya ciptakanlah lagu Muhammadiyah. Iya, iya, Ya iya. kan ya. Begitu diciptakan lagu Muhammadiyah, saya perdengarkan ke Pak Rahmat. Pak, Iya. lagunya begini Pak, irama gurun pasir kan. Iya, iya. Nah, makanya saya kenapa belakangan ini suka lagu-lagu dangdut dan banyak Iya. kenal penyanyi dangdut ya Iya, gara-gara iya. ini gitu Iya, kan. iya, iya. Nah, jadi diperdengarkan Pak Rahmat. Menciptakan Pak Rahmat lagu. begitu dengar Iya. lagu ciptaan saya tentang Muhammadiyah, wah ini boleh juga nih, yuk kita nyanyikan. Iya, iya. Vokal grup nyanyikan di kota Medan. Iya. Lalu dibawalah lagu itu ke kota Medan. Iya. Ya kan, ini kan berarti kan ini yang menonton ini kan Iya. 98% Muslim lah. Ya kan. Hmm. Nah, ini ada cerita lucunya, Mas. Iya, iya, iya. Ya, Cerita. Kang Jeng Fuad. Jadi begitu begitu sampai di sana kan vokal grup dipanggil, Iya. saya belum dipanggil. Nah, lalu Ada oleh apa itu? si pembawa acara diumumkan, Hmm. mari kita dengarkan lagu Iya. Muhammadiyah Iya. yang Pencipta. diciptakan oleh Poni Jan Liao. Oh, tepuk tangan ya. Saya langsung tampil kan ya. Luar Begitu biasa. saya tampil, penonton bilang, loh, kok Cino? Itu ada reaksi. Ada. Terus gimana? Loh, kok Cino? Terus? Lalu saya diberi kesempatan juga seperti pertanyaan tadi Kang Jeng Fuad, ya kenapa menciptakan lagu Muhammadiyah? Iya, iya, Anda kan mungkin ya, secara tampilan dan casing kan bukan seorang Muslim kan, kemudian agak beda gitu kan Iya, ya. iya, iya, iya. Lalu saya jelaskan karena saya cinta sekali dengan sekolah saya ini, Iya. sampai saya menciptakan lagu Muhammadiyah. Nah, terus Dan lagu itu dinyanyikan, dinyanyikan, dipanggil, dinyanyikan oleh vokal grup Muhammadiyah, ya. SMP Lalu Muhammadiyah. dipanggil ke panggung. Ya, saya Akhirnya kasih dipanggil. pidato ya kan ya. Hmm. Dan saya sangat bangga, senang karena lagu itu akhirnya dinyanyikan berkali-kali setelah acara itu. Itu nyanyi vokal grup atau Vokal grup. solo? Vokal grup. Wah, kita Iya. udah saatnya Iya. sahabat Sis and Bro dengerin juga nih. Gimana sih? Udah apalah kita. Ya ini saya nggak ada Masih gendangnya ingat, ya, nggak ada masih ingat, gendangnya. masih ingat. Tuh. Iya, iya. Jadi lagunya kira-kira begini. Iya. Muhammadiyah, 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 Muhammadiyah. Ceng, 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 ceng. Nah, itu depannya. Depannya. Nah, baru kira-kira syairnya itu Muhammadiyah, tempatku menuntut ilmu. Ah, situ aja dulu. Jadi dimainkan dengan orkestra zaman dulu itu kan ya. Melayu. musik Akordeon, ya Melayu dan irama gurun pasir lah ya. Itu seru sekali sih. Nah, itulah kenangan yang tidak pernah saya lupakan. Kenapa itu bisa muncul? Karena dari pertanyaan dari Kang Jeng Fuad tadi, bahwa saya merasa saya tidak sama secara agama dengan guru-guru, dengan teman-teman. Tapi saya diperlakukan begitu penuh dengan cinta dan kasih. Maka saya sangat mencintai Luar sekolah biasa. saya. Poh muda kecil sudah punya daya adaptasi yang Iya. luar biasa di lingkungan Muhammadiyah, lalu Betul. di sekolah Kristen, dan Pak Guru tadi Iya. masih ada. Pak Rahmat Rianto 3 bulan lalu istri beliau meninggal dunia. Ya, kita Iya, sampaikan kita doakan duka cita bersama-sama kepada ya. beliau. Sebelum meninggal pun sempat saya datang ya kan, mengirimkan obat dan pengobatan juga ke rumah beliau. Dan saya datang, saya samperin beliau, saya bercerita banyak. Dan saya pernah juga muncul di salah satu televisi teman kita,
miliknya teman-teman Mas Mukti kan Yes, di di Mu TV. Mu Iya, TV. Mu TV, saya Iya. pernah tampil di situ. Nah, beliau menonton saya pertama kali Iya. di situ. Iya. Lalu kami terhubung. Nah, ketika saya bertemu beliau, beliau sudah 70 tahun. Saya bilang, Pak Rahmat, sudah saatnya Anda itu beristirahat. Ya, menikmati masa tua. Karena putra beliau berdua pun sudah berkeluarga dan sudah memiliki kehidupan yang baik. Ini saya banyak belajar, Ya. luar biasa. Dari sebuah komunitas yang selama ini ada kesan bahwa Ya. agama itu menyebarkan kebencian, Hmm. agama itu menyebarkan diskriminasi, polarisasi. Tapi kita belajar dari satu sketsa kehidupan Dr. Po di masa lalu masih terjalin silaturahim, meskipun kita tahu tadi saya tanya bisik-bisik nggak ada logotan kan ya. Tapi tetap itu saling menghormati perbedaan Betul. agama. Gitu. Nah, satu momen yang mengharukan ya, saya Iya. sering juga mengunjungi Pak Rahmat karena beliaulah yang membuat mungkin karier saya di dunia bicara sebagai komunikator itu diberikan landasannya oleh beliau. Kemudian saya hobi nyanyi, ya banyak berkenalan dengan penyanyi-penyanyi nasional juga. Jadi dari situ saya jadi tahu bahwa beliau ini seorang guru yang luar biasa. Ya kan ya, dan beliau yang bikin saya terharu satu momen itu ketika saya pulang beliau memberikan saya Quran. Ya, memberikan saya Al-Quran yang masih saya simpan sampai hari ini. Kemudian beliau bilang begini, Iya. Pak Nijan, Iya. saya tahu kamu bukan seorang Muslim, Iya. tapi apa yang kamu lakukan selama ini yang Iya. Bapak lihat, Iya. ya melalui YouTube, melalui banyak media sosial kan, Iya. itu sangat Islami. Iya. Maka ini Quran kamu bawa, kamu baca-baca, Iya. kamu tidak perlu mengikuti Bapak, tapi kamu baca-baca. Oh, beliau saja. mengatakan tidak Iya, perlu log out lah nggak gitu. perlu log out. Ya, Nggak perlu mengikuti nggak saya, nggak perlu perlu. log out, tapi baca ini mungkin Baca. bisa menjadi inspirasi tambahan Ya. untuk memotivasi masyarakat Dan Indonesia. Dr. Po menerima itu. Menerima. Tidak seperti kasus yang terjadi di dunia Ya. internasional, burning Quran. Oh, beda. Bagaimana menurut Ya, pandangan Dr. kalau Po? hal seperti saya kira kedalaman agama orang ini apapun agamanya pasti keliru. Ya, Yes. kedalaman agama orang itu sangat penting apapun agamanya. Jadi saya meyakini satu begini, Kang Jeng Fuad ya. Ya. Kalau orang mendalami agamanya sedalam-dalamnya, dia akan dipenuhi dengan cinta dan kasih. Nggak mungkin dia tidak akan dipenuhi oleh cinta dan kasih. Tapi kalau dia belajarnya tidak paripurna, tidak mendalam, tidak sempurna, maka pemahamannya, pengertiannya, pandangannya tentang agama-agama itu pasti keliru. Agama-agama di luar agamanya ya, pasti keliru. Jadi kalau saya meyakini orang kalau mendalami sedalam-dalamnya, dia melihat perbedaan itu seperti bunga yang warna-warni. Seperti gambar ini aja. Coba lihat warna-warni, sangat indah. Nah, karena ada warna merah, ada hijau, seperti ada bunga biru, mawar ini. seperti bunga mawar, ada hitamnya, dan seterusnya, maka dia jadi indah. Kita tidak bisa hidup, tidak bisa menafikan bahwa kenyataan hidup itu nggak bisa hidup sendiri. Kita perlu orang lain. Nah, itulah sebabnya orang yang bakar Quran, bakar kitab suci, dan seterusnya itu ya, menutup tempat ibadah, membubarkan tempat ibadah, membubarkan kegiatan ibadah. Menurut saya pendalaman dan kedalaman agama orang ini, ya mohon maaf ya, cetek lah. Ya, dan itu bukan akar dari tradisi budaya. Bukan. Di Indonesia juga agama-agama yang dianut oleh agama manapun. Betul. Saya belajar satu hal yang sering saya ceritakan kepada orang. Teladan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana? Cukup sekali diucapkannya. Tapi itu benar. ini nggak hanya untuk menunjukkan bahwa. Tapi menurut mungkin sesama jamaat atau pemuka agama di tempat Dr. Po, itu mengucapkan itu nggak dianggap murtad gitu. Oh, kalau di kami tidak. Tidak ya. Kalau di komunitas Buddhis itu hal itu biasa, menunjukkan bahwa Anda benar-benar memahami agama Anda yang dengan sebenarnya. Karena semua agama pada intisarinya kan sebetulnya bermuara pada cinta dan kasih. Dengan perbedaan macam-macam begitu kan ya. Satu cerita yang saya mau sampaikan. Baginda Nabi begitu mencintai seorang buta yang ada di pojok pasar itu. Setiap pagi menyuapinya makan, bahkan dihina-hina, dibilang tukang sihir, dibilang orang nggak benar, penipu dan sebagainya. Tapi sampai baginda Nabi meninggal dan digantikan oleh, kalau tidak salah, oleh sahabatnya ya. Nah itu sampai baru di situ si buta ini mengatakan, kau siapa? Kenapa suapanmu beda? Kenapa tidak sama? Ada rasa, kasar? Ada rasa yang membedakan itu. Betul.
Nah, dari situlah maka dia akhirnya meyakini dan menyesal bahwa yang selama ini saya maki ternyata adalah orang yang paling baik di dunia ini. Kenapa tidak kita jadikan ini sebagai teladan pengajaran supaya kita bisa hidup seperti itu sama untuk sesama Iya. perlakuannya. Nanti sebentar lagi ada acara Iya. peringatan Maulid Nabi. Saya Iya. rasa akan ada orang yang mengundang ini Dr. Po untuk ceramah dalam acara Maulid Nabi ini. Iya, ada memori saya juga. Iya. Kita hampir satu generasi ya. Iya, Orde Baru, kemudian reformasi, dan kemudian memasuki tahap-tahap reformasi setelah 25 tahun. Iya. Dan kita waktu itu sempat menghadapi pergumulan konflik-konflik di berbagai daerah masa transisi. betul. Dan kita ingat betul, Iya. sebagai ketua umum Gema Budi. Gema Budi. Generasi Muda Buddhis Indonesia. Iya, Gema Budi Muhammadiyah, nggak pakai. Dan saya menjadi ketua pimpinan pusat Gerakan Pemuda Ansor. Betul. Ada sahabat-sahabat kita juga yang lain gitu. Iya. Dan kita waktu itu sempat mendirikan satu organisasi namanya PAB, Persaudaraan Anak Bangsa. Anak Bangsa. Betul. Kita berkeliling ke berbagai daerah. Ada yang ya. masih ingat, Dokter Po, Nah, cerita-cerita jadi kita gini. itu? Makanya kalau bicara toleransi, ya ini buat penonton juga ya, Kang Jeng Fuad ini bukan orang baru. 20 tahun lebih. Yes. Begitu pertama kali bom Marriott meledak di kota Jakarta Ya. pada tahun 2003, Ya. kita sudah berada di tempat berdoa. Kemudian bom Bali 2 tahun tanggal 1 Oktober Mengerikan sekali. tahun 2005. Mengerikan. Yes. Saya masih ingat betul itu. Ya. Ketika Kang Jeng Fuad itu meminta saya untuk mencari biksu, biku, bante. Bante. Bante panggilannya Ya. kami kan untuk ustaz itu. Ya. Makanya kami undang ada 2 bante Ya. yang dijemput khusus, Ya. ya kan, kita pergi sama-sama menjemput. Juga ada satu kiai yang dari NTB itu. Dari NTB, Iya. juga dari Cirebon. Cirebon. Menggunakan kursi roda. Betul sekali. Nah, Gimana? kita berdoa Saya bersama-sama. ingat betul memori saya. 1 Oktober 2005 kita berdoa sama-sama di Jimbaran, Bali. Yes. Pada waktu itu. Yes. Di Itu bom puing-puing. Bali kedua. Bom Bali kedua. Di puing-puing yang kita masih bisa lihat berantakan bagaimana manusia-manusia yang tidak mengerti agama secara mendalam Ya. menghancurkan manusia dan kemanusiaan. Ini luar biasa ya. Nah, Ya. kita berdoa bersama di situ. Ini yang perlu kita teruskan. Jadi kita butuh Kang Jeng Fuad lainnya sebetulnya. Kita bersama. Melalui siaran ini Ya, mudah-mudahan bersama-sama. semakin banyak Ya, orang kita yang ingin terpicu, mengingat ya. saat itu kita bersama-sama, dan saat itu belum pernah ada Ya. yang datang ke Bali karena sudah 2 kali terjadi. Betul. Dan Betul. ini betul-betul biadab ya. Dan ini Extraordinary crimes. Betul. Dan ini lengkap. Lengkap sekali. Ya, ada Islam, Ya. ada Kristen, ada Katolik, ada Ada Buddha. Dan saat itu ada Kiai Haji Abdullah Abbas almarhum al-Maghfurlah. Jadi Hmm. yang luar biasa. Iya, iya. Saat itu tidak ada pesawat. Betul sekali. Jadi Ya. ada satu suasana mencekam setelah tragedi 911. Betul. Dan saya bersyukur waktu itu sebagai ketua pimpinan pemuda Ansor, cuma hanya 1 kursi itu. Saya diundang ke East West Center di Hawaii. Iya. Saya berziarah ke puing-puing reruntuhan di East West Center. Iya. Dan tahun 2002 itu juga saya sempat menangis di gereja Bartolomeus di kota New York. Karena kita mendoakan saudara-saudara kita yang tiba-tiba menjadi korban di WTC. Dan setelah itu semua juga berdoa, bergerak. Saya tahu Dr. Po juga memimpin doa di mana-mana. Dan kemudian terjadi berturut-turut. Betul. Bom Bali 1, bom Bali 2 itu mencekam sekali. Betul. Karena sudah 2 kali tidak ada penerbangan. Terus kita waktu kumpul anak-anak muda, kita mau ke sana naik apa ya? Dan Kita kemudian kita bersyukur ada pengusaha yang sangat baik. menyiapkan private jet ya. Private jet, Betul. karena niat baik. Betul. Itulah Ingin pertama kali membangun- kita naik private jet ya. Tidak terasa. Dan luar biasa, Betul. itu kan dari Jakarta ke Bali. Betul. Dari Jakarta ke Bali. Kemudian menjemput di Cirebon. Kemudian ada dan- yang cerita, Ya. gimana kalau kita mampir dulu? Ada yang bilang, ini memang airport mbahmu katanya. Enggak, ini harus dijemput. Iya. Karena tampak kiai ini benar. tidak bisa. Jadi Betul. dari Halim ke Cirebon, Betul. baru ke Bali. Kemudian kita mengadakan satu doa bersama konvoy. Betul. Dan itu menjadi headline di Benar. Kompas, di berbagai media. Inilah kunjungan pertama tokoh lintas agama. Dan ini diinspirasi dari tokoh-tokoh besar. Ada Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Betul. ada tokoh-tokoh lainnya yang luar biasa. Mhm. Dan itu terus berlanjut ya. Betul. Kita terus bergerak, bekerja. Dan saya sempat dibully juga tuh. Oh. Waktu kita ada acara di Manado, Ya. kami Ansor punya acara namanya Peace, Education, and Conflict Resolution.
Ya, seperti kita ke mana waktu itu? Pontianak, Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Ada Betul. konflik juga. Iya. Kita datang. Iya. Bukan hanya bicara, pengamat kita kan nggak ada media sosial. Betul. Kemudian kita bersama-sama Duta Besar Richard Gosney dari Inggris, Iya. ada menteri. Jadi saya membubuhkan tanda tangan peresmian Bukit Kasih. Di Manado itu Di ya? Manado, kalau nggak salah Tumohon gitu loh. Kemudian karena saya dari NU, yang lain berdoa, bernyanyi, saya baca sholawat. Ya, mungkin saya terpengaruh ya. Biasanya saya baca sholawat itu, sholatullah, salamullah, dan seterusnya. Nah, karena saya nggak hafal lagu dangdut, jadi saya ke bawah. Lagunya menjadi sholatullah, salamullah, ala toha. Lah di sana nyaut, haleluya. Untung belum ada media sosial. Dibully habis juga ya waktu itu ya? Memang tidak lewat media sosial. Waktu itu masih SMS. Iya, betul. Murtad ya katanya. Kafir ya. Jadi memang ini resiko dari memperjuangkan nilai. Benar. Kemanusiaan, keberagaman seperti itu. Setuju. Dan saya nggak pernah lupa jasa dari Bro Dr. Po. Waktu itu tiba-tiba kita ingin ikut perhelatan Kongres Pemuda Indonesia. Oh. Saya kira KNPI ya. Anda lebih saya sebut bukan hanya sebagai motivator, tapi provokator juga. Saya ingat, saya diajak kemana waktu itu ya? Iya, jadi sebetulnya begini, karena saya tahu Kang Jeng Fuad ini adalah orang yang sangat inklusif ya, memiliki pemikiran yang sangat toleran. Jadi saya kira, kalau bagi saya ya, saya berpikirnya sama dan menganggap Kang Jeng Fuad juga sama ya. Kalau kita didoakan orang, apapun jenis doanya, doa itu tidak ada yang buruk sebetulnya. Kalau ada yang buruk-buruk, itu bukan doa, itu sumpah serapah. Ya kan ya, bukan doa. Nah, menurut saya tidak ada masalah. Maka waktu itu saya mengajak Kang Jeng Fuad ini ke wihara dengan teman-teman. Dengan teman-teman yang wihara, lain. Ke wihara untuk saya diajak ke wihara itu. Betul, untuk didoakan juga. Dan saya tetap pakai sarung, pakai sendal. Kemudian saya teman Kristen mengajak ke gereja. Kemudian teman Hindu juga mengajak ke pura yang di Halim. Iya. Jadi ya istilahnya di blessing oleh banyak agama. Ya kan, saya kira ini kan sebuah keindahan religiusitas yang bisa kita lihat secara nyata begitu ya. Ya, mungkin dari satu sisi ada yang mengatakan wah ini campur-campur peribadatan. Jadi ada juga yang begitu. Ya, padahal kita sedang membangun semangat kebersamaan di tengah keragaman. Kita cinta negeri ini, kita damai. Dan subhanallah, kita berhasil ya. Betul. Luar biasa. Ternyata kan bagus. Satu KNPI spirit. Juga, ya kan? Dan KNPI masih bersatu. Betul. Padu dan utuh, saya kira sekarang juga harus terus bersatu. Betul. Lalu yang sekarang nih, Dr. Po, menjelang pemilu, suasana polarisasi, dinamika, riak-riak sudah terlihat. Sebelumnya pernah terjadi benturannya cukup keras, meskipun mulai ada pemulihan-pemulihan. Kira-kira harapan dan pesan dari Dr. Po kepada kita semua, ada sahabat, sis and bro, ini gimana? Iya, jadi saya kira apapun keinginan seseorang kita hargai. Tetapi jika sudah menggunakan koridor-koridor agama untuk memenangkan pertarungan, ya kepada para pemilih, bro and sis yang menyaksikan program ini, saya ingin bilang begini. Anda pilihnya mungkin tidak lebih dari 5 menit. Tapi penderitaan Anda bisa 5 tahun. Kalau salah memilih pemimpin. Janganlah sampai menggunakan isu-isu agama. Karena agama itu sesungguhnya universal sifatnya. Semua orang kalau dalam memahami agamanya, dia pasti akan berpikir sama, berpikir inklusif. Nah, karenanya kepada para calon utamanya ya, yang nantinya akan berkontestasi di pemilu tahun depan, marilah gunakan akal sehat, gunakan kepintaran Anda, apa strategi Anda, apa perencanaan Anda yang Anda sudah bikin, itu yang ditawarkan, bukan menjual ayat. Kalau menjual ayat, saya kira ini kalau Anda ingin menderita gara-gara ayat yang dijual itu ternyata tindakan kepemimpinannya ternyata nggak sesuai, maka Anda harus siap menderita. Terlalu besar risiko. Terlalu besar risikonya. Terlalu besar korbannya. Korban nilai-nilai manusia, kemanusiaan, dan bahkan juga mungkin ada konflik-konflik yang mungkin bisa muncul dan ini bisa membakar. Betul sekali. Seperti bagaimana transisi politik dan pemerintahan sebelumnya. Benar. Tidak ada yang mengharapkan ini. Betul sekali. Karena itu
Saya sangat senang sekali dan saya lihat Anda sangat istiqomah ini bahasa kita. Dari dulu, jadi saya tidak memaksa juga. Mohon Iya. maaf tadi kalau saya cerita logout itu Iya, karena iya, itu adalah iya. pilihan yang bebas gitu. Iya, betul. Dan sampai sekarang Anda ingin menjadi apa? Diri sendiri atau memang terinspirasi tokoh-tokoh besar di Indonesia Iya. atau di beberapa Saya belahan dunia? terinspirasi oleh Kang Jeng Fuad. Wah, terlalu besar itu, Yang Pak. dilakukan Anda itu dari dulu kan kita bersahabat selama 20 tahun lebih ya. Ya. Lebih dari 20 tahun. Jadi artinya apa? Tindakan yang dilakukan itu tidak memandang siapa, warna kulit, agama, suku, bangsa, bahasa, dan seterusnya. Jadi hal inilah yang terus saya istiqomahkan, gitu kan ya. Fasih sekali ya. Ini kayaknya sudah waktunya ini. Saya Supaya- tergoda lagi merayu Anda Yang ini. penting nilai-nilainya tetap dilaksanakan, begitu ya. Itu yang penting dulu kan ya. Iya. Nah, jadi artinya melaksanakan ini memberikan motivasi, pencerahan kepada masyarakat banyak tanpa melihat apa agamamu, apa sukumu, bahasamu, daerahmu. Nggak penting buat saya. Yang penting engkau jadi orang baik saja. Coba Kang Jeng Fuad. Kalau satu menjadi orang baik, ada dua, ada tiga, ada lima. Seluruh dunia pada akhirnya nanti akan menjadi baik. Pesan yang mulia Dalai Lama yang fotonya ada di belakang itu. Saya mengikuti public lecture beliau pertama kali di Melbourne, Australia. Wow. Ketika saya sedang berkuliah Amazing. S2 di sana. Yes. Itu suasana 5.000 lebih penonton di Yes. Melbourne Cricket Ground, MCG. Yes. Itu tidak ada suara apapun. Beliau cuma bilang begini. Saudara-saudara pakai bahasa Inggris yang sangat fasih. Yes. Sangat fasih. Yeah. Bagi Anda yang selama ini pulangnya jam 12, kurangi 2 jam, jam 10 pulang. Bagi yang jam 10 kurangi 2 jam, jadi jam 8 dan seterusnya. Untuk apa? Supaya Anda bisa bangun lebih pagi. Untuk apa? Supaya Anda bisa duduk diam bermeditasi sejenak. Membersihkan dan menenangkan pikiran Anda. Kalau Anda tenang dan jadi baik, lingkungan keluarga akan jadi baik. Keluarga menjadi baik, lingkungan tetangga menjadi baik. Daerah Anda, desa Anda, provinsi Anda, nanti pada akhirnya dunia akan menjadi damai dan baik. Luar biasa. Luar biasa. Dan besok diulas di koran paling besar di Melbourne pada waktu itu. Koran terbesar di situ namanya The Age. Usia. The Age. Diulas di situ pertemuan keagamaan yang paling banyak dihadiri oleh orang dari paling banyak latar belakangnya. Itu luar biasa acaranya. Baik. Pesannya itu. Luar biasa. Yang paling penting. Ya, izinkan saya memanggil Anda sebagai kakak. Meskipun sebagai warga Muhammadiyah yang ditugaskan di organisasi Buddhis. Karena Muhammadiyah, saya mau tes nih. Kalau Anda memang betul-betul pernah sekolah di Muhammadiyah, siapa pendiri organisasi Muhammadiyah? Ada fotonya di belakang saya ini. Yang mana ini? Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, ini agak sulit nih. Tanggal berapa Muhammadiyah berdiri? Tanggalnya saya lupa, tahunnya. Iya. 1912. Wah, luar biasa. Nah, supaya afdol, coba kita nyanyikan penggalan kalimat itu. Dan sebelumnya mungkin akan menyampaikan say hello atau thank you kepada Bapak siapa tadi? Oh iya. Yang di Medan. Kang Jeng Fuad ya. Jadi buat Pak Rahmat Rianto ya khususnya dan guru-guru saya di SMP Muhammadiyah pada umumnya, saya Ponijan Leo ingin mengucapkan terima kasih. Saya bisa berkarir di Jakarta sampai hari ini, bahkan mungkin di luar Indonesia, juga berkat guru-guru saya dulu, utamanya Pak Rahmat Rianto, yang mendidik saya, melatih jiwa kepemimpinan saya, public speaking saya, bahasa Inggris saya, dan seterusnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih, disertai doa. Semoga Pak Rahmat senantiasa bahagia, sehat, dan penuh berkah. Iya. Salam hormat dari saya juga kepada Pak Rahmat yang sudah melahirkan murid yang sekarang sudah menjadi salah seorang motivator nomor 1 di Asia. Tadi permintaan saya masih boleh. Apa itu? Kita closing dengan lagu tadi. Yang mana? Muhammadiyah. Ayo, saya mengiringi sedikit. Iya, baik. Jadi lagunya itu Muhammadiyah, 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 Muhammadiyah. Ini Aldi Tahir kalah ini. lanjut. Nah, Muhammadiyah, tempatku menuntut ilmu. Muhammadiyah,
tempatku berbagi kasih sayang. Luar Nah, biasa. itu. Wah, kita perlu undang sesi khusus sambil ada grup musik ini. Oh iya, Terima mudah-mudahan. kasih, Dr. Po. Sama-sama. Salam buat keluarga dan teman-teman atas kehadiran di IMF Terima kasih banyak. Channel. Saya ingin menutup dengan sebuah petikan ayat Al-Quran yang saya yakin Dr. Poh juga tidak asing dengan ayat ini. Surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Dr. Po sekali lagi. Sama-sama. Salam hormat Fuad, luar untuk keluarga. biasa. Terima kasih banyak. Thank you very much. Sudah memberikan kesempatan untuk Iya. berbagi. Terima kasih. Baik. Demikian bincang saya dengan Dr. Po, Dr. Honoris Causa Ponijan Liao MPD, tokoh dan pemimpin masa depan yang sangat toleran, pluralis, dan terus konsisten memperjuangkan nilai-nilai toleransi dan moderasi. IMF Channel mengajak terbang menembus cahaya di balik gulita. Memilah mana pembenaran, mana kebenaran, mana akal sehat, mana akal sesat. Memilih mana yang soleh dan mana yang salah. Bukan untuk menghakimi, apalagi mengadili. Bukan untuk memvonis siapa salah, siapa benar. Bukan memilah siapa kawan atau lawan. Selanjutnya, terserah Anda. Salam Pancasila, salam Indonesia.